Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini Allah memberikan kesehatan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat beraktivitas, terutama kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya syafwaqallah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasa di Masjid Paripurna Darul Aman ini setiap hari Ahad qabla salat zuhur diadakan kultum dalam rangka untuk taklim kita. Mudah-mudahan nanti ilmu yang kami bagikan sedikit ini dapat bermanfaat kepada kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Aqimis shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dirikan kamulah salat karena salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka dari itu amal yang paling utama kita kerjakan adalah sholat. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati shalah. Pertama nanti dihitung amal ibadah kita adalah sholat. Apabila sholat kita baik, saluhal amalu kulluhu, maka baiklah amal kita yang lainnya. Tetapi apabila solat kita rusak, fasadat amaluhu kulluhu, maka binasalah amal-amal kita yang lainnya. Maka dari itu kita amal yang paling utama itu adalah solat. Kemudian solat yang paling baik itu kita kerjakan dengan berjamaah. Di dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya salatul afdal bi salati fajri bi sab'i wa isrina darajatan. Salat sendirian itu, salat berjamaah itu lebih baik dari salat sendirian 27 derajat. Maka dari itu dapat kita runut amal yang terbaik itu adalah salat, dan salat yang terbaik itu kita laksanakan dengan berjamaah. Walaupun mungkin kita tidak sempat berjamaah hanya di masjid, kita berjamaah di rumah, mungkin kita sebagai imam, seorang suami, kemudian di belakang kita adalah istri dan anak-anak kita. Yang terpenting kita laksanakan sholat itu dengan sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga, sholat yang berjamaah itu yang terbaik kita kerjakan di masjid. Kenapa kita yang terbaik kita laksanakan di masjid? Yang pertama, kaki kanan kita dari rumah melangkah ke masjid mendatangkan pahala. Kemudian kaki kiri kita melangkah pergi ke masjid menghapuskan dosa, begitu perginya dan begitu pulangnya. Yang keduanya, sholat di masjid itu adalah kita walaupun tidak khusyuk kita sholat, karena kita gangguan iblis dan setan dan lain sebagainya itu kan masih ada. Golongkan kita itu waktu melaksanakan sholat itu dalam keadaan khusyuk. Inilah yang kemudian al-masjidu ussisu ala taqwa. Orang-orang yang datang ke masjid itu digolongkan kepada orang-orang yang bertakwa. Sehingga Rasulullah SAW memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang melaksanakan sholat dengan sholat berjamaah. Di dalam hadis Rasulullah SAW disampaikan bahwa orang-orang yang sholat berjamaah itu yang pertama diberikan keistimewaan la yusibuhu faqrun fid dunya. Orang yang sholat berjamaah itu tidak pernah diberikan Allah kesusahan hidupnya di dunia.
Itu jaminan, kata Rasulullah. Mungkin kita selama hari ini hidup kita terasa susah, sempit, kemudian keluarga kita susah diatur, ekonomi kita mungkin kadang-kadang susah mengendalikan. Apa yang salah di sini? Kata Rasulullah, kalau kita berpijak kepada hadis ini, bahwasanya ada yang salah dalam kehidupan kita. Mungkin belum kita beramal dengan maksimal. Tetapi kalau kita sudah beramal dengan maksimal, katakanlah beramal ibadah, solat tadi dengan kita jaga dengan baik, kemudian solat itu kita laksanakan dengan berjamaah, maka yang pertama jaminan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, la yusibuhu fakron fid dunya, tidak akan diberikan Allah kesusahan hidupnya di dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, disampaikan oleh Rasulullah SAW, bagi orang yang melaksanakan solat itu dengan solatnya berjamaah, yu'ta kitabahu biyaminihi, yang Allah berikan kepadanya yang baik-baik saja. Nah, ini. Jadi kalau kita menjaga solat itu kita kerjakan dengan berjamaah, Allah memberikan kepada kita yang baik-baik saja. Yang baik-baik saja. Apa yang terbaik? Itulah diberikan Allah kepada kita. Insya Allah umpamanya kita diberikan rezeki. Rezeki itu berkah. Yang baik. Kita diberikan Allah umpamanya istri. Istri itu solehah. Mungkin kita diberikan suami. Suaminya yang soleh. Kita diberikan anak. Anak yang soleh dan solehah. Rumah tangga kita. Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Dan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita melaksanakan ibadah solat? Solat itu dengan berjamaah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan yu'ta kitabahu biyaminihi, yang diberikan itu kepada kita yang baik-baik saja. Yang baik-baik saja. Yang kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang melaksanakan solat tadi, solat itu dia laksanakan dengan berjamaah, kata Rasulullah SAW, diberikan yafa'ullahu ta'ala anhu azabal qabri. Allah bebaskan dia dari azab kubur. Orang yang menjaga solat tadi, kemudian solat itu dia laksanakan dengan berjamaah, yarfa'ullahu ta'ala anhu azabal qabri. Allah angkat azab kubur. Artinya apa? Bahwa kita tahu di alam kubur itu ada dua. Yang pertama ada namanya nikmat kubur, ada namanya azab kubur. Maka dari itu selalu kita mendoa kepada si mayit. Allahumma ja'al qabrahu radatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Artinya apa? Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar si mayit itu diberikan radatan min riyadil jannah, taman dari taman surga. Artinya ada kenikmatan. Dan ini tidak perlu lagi kita minta umpamanya. Sudah Allah berikan itu. Bagi siapa? Bagi orang yang melaksanakan solat. Dan solat itu dia laksanakan dengan berjamaah. Yang kemudian, yang keempat, Allah berikan bagi orang yang solat dengan solatnya itu berjamaah, yamurru siratal mustaqim kal buraq wal khilak. Dia nanti melewati siratal mustaqim itu seperti cepatnya sambaran kilat. Cepat seperti sambaran kilat. Dalam artian bagaimana? Tidak lagi dihisab amal ibadahnya, tidak lagi umpamanya diperhitungkan amal-amal perbuatannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan. Kenapa? Dia ini melaksanakan solat, dan solatnya dia laksanakan dengan berjamaah. Maka dari itu ini Allah berikan yamurru siratal mustaqima kal buraq wal khilak. Dia melewati siratal mustaqim bagaikan kilat menyambar. Begitulah cepatnya. Yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjaga solat itu dia laksanakan dengan berjamaah, yadkhulul jannata bila hisabin wala azabin. Dia masuk ke dalam surga, tidak ada siksa sedikit pun, tidak ada azab sedikit pun. Diberikan, dia dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Jadi ini siapa yang mendapatkan? Bagi kita, orang yang melaksanakan solat,
solat itu dia laksanakan dengan berjamaah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, dari sedikit katakanlah ceramah ini dapat memberikan ilmu dan motivasi kepada kita sehingga kita betul-betul melaksanakan solat itu dengan seikhlas dan sekhusuknya, sehingga dapat kita laksanakan solat itu dengan solat berjamaah. Dan kalau kita usahakan melaksanakan solat itu, kita laksanakan di masjid kita, di dekat kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, ini saja kultum kita pada siang ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Saya mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.